bertemu kembali siswa-siswiku dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu ingin mereview kembali tentang materi kita pada pertemuan yang pertama. Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Materi kita yang pada pertemuan pertama itu yaitu tentang letak astronomis benua Asia. Letak astronomis benua Asia berada pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini yaitu 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antara ruang negara-negara di Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu kalian yang pertama dapat menjelaskan kondisi geologis dan rupa bumi benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua yaitu kalian juga dapat menjelaskan kondisi tata air dan tanah benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga yaitu kalian dapat menjelaskan kondisi geografis flora dan fauna benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat yaitu kalian juga dapat menjelaskan kondisi potensi sumber daya alam, baik itu dari jenis sumber daya, penyebaran di darat dan juga di laut. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kamu siapkan modul pembelajaran kalian dulu. Nah, coba siswa-siswi perhatikan gambar di dalam. Apa yang menarik dari gambar di dalam? Ya, betul sekali. Ada gambar benua Asia dan benua Eropa. Apakah benua Asia dan benua Eropa terhubung satu sama lain? Ya, tepat sekali bahwa benua Eropa dan benua Asia terhubung satu sama lain, namun mereka dipisahkan oleh pegunungan Ural. Kondisi geologis dan rupa bumi benua Asia dan benua lainnya. Kondisi geologis benua Asia. Daratan Asia terdiri atas pegunungan yang dikenal dengan pegunungan Himalaya, dengan puncak tertinggi adalah Gunung Everest dengan tinggi 8.848 meter. Puncak pegunungan ini diliputi salju abadi. Semakin ke arah timur dan tenggara, pegunungan Himalaya semakin landai dan melebar seperti kipas yang diselingi oleh celah-celah terjal. Celah-celah tersebut menjadi dasar aliran sungai di India, di Myanmar, Thailand, dan sampai di Malaysia. Adapun aliran menuju ke arah timur laut mulai dari pegunungan Hindukush dan pegunungan Karakorum. Kemudian melebar dan bersambung dengan pegunungan Tien dan pegunungan Altai Besar. Dari pegunungan Siberia bagian selatan ke arah barat dan membentuk plato-plato di kawasan Iran dan Anatolia. Daratan tinggi di Asia. Di semenanjung Arab, yaitu semenanjung Laut Merah dan Teluk Aden, bisa lihat di samping ibu ini. Kemudian yang berikut di India, yaitu dataran tinggi Deccan dan Sri Lanka. Yang ketiga yaitu daerah pegunungan di Jepang, di Taiwan, kemudian di Filipina dan di Indonesia. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah itu terdapat di sekitaran aliran Sungai Huang dan Sungai Yangtze, yaitu di Tiongkok. Sungai ini di Tiongkok. Kemudian sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gangga di Pakistan dan India. Kemudian semenanjung Malaya dan Indonesia.
Geologi benua Afrika. Sebagian besar benua Afrika terdiri atas dataran tinggi. Bagian yang terdiri atas dataran tinggi dengan relief agak kasar adalah pegunungan-pegunungan yang terdapat di Afrika bagian selatan dan timur. Di Afrika terdapat juga dataran rendah yang sempit menurun bertangga-tangga menuju ke laut. Bagian yang terletak di sebelah utara Khatulistiwa jauh lebih luas daripada di bagian selatan. Benua Afrika dan benua Asia digabungkan dengan tanah genting Suez yang lebarnya kurang lebih 170 km. Keadaan relief benua Afrika yang pertama adalah tanah tinggi Afrika Selatan, yang kedua daerah Atlas, yang ketiga Sahara, yang keempat tanah tinggi Afrika Timur. Silahkan bisa lihat di samping ibu ada slide tentang tanah tinggi Afrika Selatan, daerah Atlas, kemudian Sahara, dan tanah tinggi Afrika Timur. Pegunungan Atlas ialah barisan pegunungan di Afrika Barat, laut yang memanjang sekitar 2.400 km atau sekitar 1.500 mil melalui Maroko, Aljazair, dan Tunisia, dan termasuk Batu Gibraltar. Puncak tertingginya ialah Jebel Toblak dengan ketinggian 4.167 meter atau sekitar 13.665 kaki. Kemudian yang berikut kondisi tata air dan tanah benua Asia dan benua lainnya, yaitu kondisi tata air benua Eropa. Yang pertama yaitu perairan laut itu dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, pelayanan dan perdagangan, serta sebagai sumber perikanan dan pertambangan minyak bumi. Yang kedua yaitu sungai dan danau itu dimanfaatkan untuk irigasi, PLTA, transportasi sumber daya perikanan, dan juga pariwisata. Yang ketiga yaitu perairan laut dan hidrologi. Hubungan dengan aktivitas penduduk, yaitu bangsa Eropa selalu memanfaatkan setiap peluang yang menguntungkan dari perairan laut dan hidrologi sebagai sumber daya alam yang ekonomis. Yang berikut tanah benua Eropa. Sebagian besar wilayah terbentuk dari pasir, tanah lempung, dan tanah gambut. Kawasan pasir di daerah timur, tengah, dan selatan lebih tinggi daripada kawasan tanah lempung pesisir pantai. Yang berikut adalah penduduk membuat daratan pantai menjadi lahan pertanian yang subur. Ya, bisa kamu lihat juga di slide di sebelah ibu ini ada salah satu contoh pembuatan lahan di sekitar pantai. Mereka membuat tanggul-tanggul dibuat untuk membendung masuknya air laut ke wilayah yang dikeringkan. Tanah yang kering itu disebut polder. Ini gambar contoh polder di benua Eropa. Kondisi geografis flora dan fauna benua Asia dan benua lainnya yang ibu ambil yaitu kondisi geografis flora dan fauna benua Amerika. Yang lainnya kamu bisa baca di modul. Bagian flora dan faunanya dibagi menjadi 3, yaitu kawasan Amerika Utara, kawasan Amerika Tengah, dan kawasan Amerika Selatan. Flora di kawasan Amerika Utara itu didominasi oleh padang rumput yang hijau atau biasa disebut prairie yang saat ini telah dimanfaatkan untuk lahan pertanian yang subur. Kemudian selain itu terdapat pula tumbuhan khas daerah tundra berupa hutan konifora atau berdaun jarum dan tumbuhan semusim lainnya. Kemudian ada juga hewan khas yang ada di benua Amerika Utara ini, yaitu ada bison, ada beruang kutub, kemudian ada penguin, dan yang terakhir adalah ikan salmon. Yang berikut di Amerika Tengah. Amerika Tengah ini mulai terdapat variasi tanaman. Sudah di daerah Karibia terdapat hutan tropis yang diselingi padang rumput dan pohon pinus tropis. Yang ketiga yaitu Amerika Selatan. Amerika Selatan ini didominasi hutan hujan tropis yang lebat. Bahkan kawasan lembah sungai Amazon
merupakan kawasan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Jadi hal ini tentu menyediakan habitat untuk berbagai variasi fauna yang hidup di dalamnya. Jadi ada fauna-fauna endemik yang hidup di daerah ini. Ada salah satu contohnya yaitu kamu mungkin pernah dengar nama ikan piranha atau burung makau yang ada di hutan Amazon. Kemudian Amerika Selatan juga punya hewan asli endemik, yaitu adalah nama hewannya lama. Kondisi potensi sumber daya alam, yaitu yang kita pelajari, yaitu jenis sumber daya, penyebaran di darat maupun di laut. Yang Ibu akan bahas hari ini yaitu potensi sumber daya alam yang ada di benua Australia. Untuk yang benua lainnya seperti benua Asia, benua Eropa, benua Amerika atau benua Afrika, itu kamu bisa belajar pada modul pembelajaran yang Ibu bagikan kepada kalian. Oke, jadi pada pembelajaran kita hari ini tentang potensi sumber daya alam benua Australia, yaitu potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan benua Australia. Mulai dari potensi hasil hutan, Australia itu cukup besar. Jadi hasil hutannya itu seperti kayu potong, kayu panel, serta kertas serpi kayu. Itu sangat banyak di benua Australia. Kemudian bisa kamu lihat lagi di sebelah slide Ibu ini ada penjelasan lain tentang pertanian juga ada kedelai, ada padi, ada jagung dan sebagainya. Kemudian usaha peternakan sangat cocok karena daerah Australia itu padang rumputnya cukup luas. Dan ternak utamanya adalah biri-biri dan domba untuk diambil woolnya. Kemudian wilayah pertanian dan peternakan terdapat di daerah padang rumput. Jadi hasil yang terpenting adalah gandum, ada barley, ada jagung, ada sorghum dan sebagainya. Kamu bisa lihat di sini ada tebu juga. Kemudian wool dihasilkan di daerah New South Wales dan diekspor itu juga ke Jepang, ke Amerika, ke Inggris. Kemudian ada juga peternakan sapinya yang cukup terkenal, yaitu terdapat di daerah Queensland, Victoria, dan juga ada juga di Selandia Baru. Kemudian Australia dan Selandia Baru juga merupakan pengekspor susu dan daging sapi ke berbagai negara termasuk kita Indonesia. Yang berikut pertambangan benua Australia. Ya, bisa lihat di samping ada pertambangan di benua Australia, kemudian ada perikanan di benua Australia, dan juga ada pariwisata di benua Australia seperti ada Sydney Opera House yang ada di Sydney, kemudian ada Ayers Rock dan Kakadu di National Park atau di New South Wales. Dengan berakhirnya penjelasan tentang pariwisata di benua Australia, maka berakhir pula pertemuan kedua kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu bahwa benua Asia dan benua Eropa terhubung satu sama lain hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Yang kedua bahwa daratan Asia terdiri atas pegunungan yang dikenal dengan pegunungan Himalaya dengan puncak tertinggi Gunung Everest. Yang ketiga adalah Amerika Selatan didominasi hutan hujan tropis yang lebat. Bahkan kawasan lembah sungai Amazon merupakan kawasan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Baiklah, untuk lebih jelas mengenai materi kita pada hari ini, siswa-siswi dapat mempelajari pada modul yang Ibu bagikan. Dan untuk penugasan akan Ibu share melalui aplikasi Edmodo yang telah dimiliki siswa-siswi sekalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Bye-bye.